HP Bribka AS disita oleh Kapolres. Jadi menjadi pertanyaan, siapa yang memesan cyanida tersebut? Siapa yang memesan zat-zat racun tersebut? Karena tanggal 23 HP sudah disita, tapi tanggal 23 Januari juga Bribka AS memesan zat cyanida, kan begitu. Jenny Simorangkir, istri mendiang Bribka Arfan Saragi, polisi yang diduga tewas minum racun cyanida usai ketahuan tilap uang pajak 2,5 miliar rupiah, mengungkapkan suaminya sempat mengaku diancam Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman. Ancaman itu ditujukan ke istri dan anak Bribka Arfan Saragi. Dalam cerita Bribka Arfan kepada Jenny, Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman berkata akan membuat susah anak dan istrinya. Ancaman itu diduga berlangsung saat Polres Samosir tengah mengusut kasus penggelapan pajak kendaraan warga Samosir yang sedang bergulir. Namun demikian, Jenny mengaku tidak mengetahui pasti dibuat susah seperti apa yang dimaksud AKBP Yogi. Sekitar tanggal 3 Februari, almarhum datang ke saya. Katanya akan menyengsarakan saya dan istri. Pak Kapolres, almarhum mengatakan Bapak Kapolres, kata Jenny menirukan ucapan almarhum Bribka Arfan. Atas meninggalnya Bribka Arfan Saragi, Jenny berharap kasus ini dibuka secara transparan. Menurutnya, kematian suaminya itu masih janggal karena sang suami sempat membayar ganti rugi sekitar 700 juta rupiah ke Samsat Pangururan. Kemudian pada 3 Februari 2023, hari terakhir ia dan Arfan bertemu. Saat itu suaminya pamit bekerja mengenakan kaos dinas polisi, sepatu dan sepeda motornya. Namun setelah itu Arfan tak pernah kembali, sampai akhirnya ditemukan tewas di tebing curam Dusun Simulop, Desa Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir oleh sesama rekan polisinya pada 6 Februari 2023. Saya mohon tolonglah jujur, kasihan anak-anak saya yang terus mencari papinya, dan sampai sekarang mereka belum percaya kalau papinya sudah meninggal, ujarnya. Kuasa hukum keluarga istri Bribka Arfan bernama Jenny, Fridolin Siahaan mengatakan, kecurigaan diantaranya soal pemesanan racun cyanida melalui handphone almarhum yang disebut terjadi pada tanggal 23 Januari 2023. Sedangkan di saat yang sama, handphone milik almarhum disita Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman. Atas dasar kecurigaan ini, mereka meminta Polda Sumut yang telah menerima laporan mereka membuka kasus ini secara transparan. Jadi kami di sini juga minta pendalaman siapa yang memesan itu, karena handphone tersebut telah disita oleh Kapolres tanpa sebab dan tanpa alasan, tanpa ada surat penyitaan dan lainnya, kata kuasa hukum istri almarhum Bribka Arfan, Fridolin Siahaan. Berdasarkan keterangan yang diterima mereka dalam konferensi pers pekan lalu di Polres Samosir, cyanida itu dipesan secara online dari Bogor, Jawa Barat. Kemudian racun itu tiba pada tanggal 30 Januari atau 7 hari setelah pemesanan. Bahkan racun itu sampai ke UPT Samsat Pangururan sekitar pukul 21:49. Hasil tracking kami berdasarkan nomor resi barang itu diterima di kantor Samsat Pangururan. Itu juga kami pertanyakan, apakah kantor tersebut buka sampai malam? Kan begitu tanyanya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Natar Sibarani mengatakan pihaknya menemukan adanya pesanan almarhum Bribka Arfan Saragi melalui aplikasi jual beli online membeli racun potasium cyanida sebanyak 1 kg. Hasil dari penelusuran dan penyelidikan tim Opsnal Satreskrim ditemukan resi pemesanan dan pembelian secara cash on delivery melalui jasa pengiriman JNT dari toko Friza Tani Bogor memesan racun potasium cyanida sebanyak 1 kg, ujar Natar. Natar mengatakan racun tersebut dipesan atas nama Bribka Arfan Saragi pada 23 Januari 2023 lalu. Racun itu dipesan seharga Rp131.000. Dan dimulai pengiriman tanggal 23 Januari 2023, sambungnya. Dari pesanan online tersebut tertera nama Bribka Arfan Saragi sebagai pemesan dan tertera alamat pesanan, yakni kantor Samsat Samosir tempat Bribka Arfan bekerja. Tertera atas nama pemesan Arfan Saragi beralamat Samosir, Pangururan, Sumatera Utara, Samosir, tempatnya di kantor Samsat Samosir, tutupnya. Sebelumnya, Bribka Arfan, anggota Satlantas Polres Samosir, ditemukan tewas di tebing curam Dusun Simulop, Desa Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir oleh sesama rekan polisinya pada 6 Februari lalu. Dia tewas setelah 3 hari pergi dari rumah pamit untuk bekerja. Menurut polisi, Arfan meninggal karena bunuh diri karena menggelapkan uang pajak kendaraan warga sebesar 2,5 miliar rupiah. Namun belakangan tewasnya Bribka Arfan dinilai janggal oleh keluarganya. Mereka menduga Arfan bukan bunuh diri, melainkan ada dugaan dibunuh.